Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kembali kita di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati. Kita akan mengajari teman-teman bagaimana aplikasi chemical pada cooling tower. Kemarin kita sudah belajar cara menghitung, sudah belajar konsep perawatannya, dan hari ini kita belajar aplikasi chemicalnya. Nah, alat yang kita gunakan yaitu dosing pump. Ya, ini alatnya. Di sini ada nanti pengaturan rotari untuk berapa persen dia, misalnya kapasitas flow rate-nya dia berapa, 3,8 liter per menit misalkan. Ya, nanti kita beritahu semua. Jadi alat ini sudah mempunyai kapasitas berapa kemampuannya untuk bekerja, ya, memompa. Nah, yang penting di sini pemahaman kita ada dua alat chemical yang kita gunakan, satu untuk kerak dan karosi, satu lagi untuk menghambat pertumbuhan lumut. Ya, jadi kalau pertumbuhan lumut nanti saya ajarin bagaimana aplikasinya. Kemudian untuk yang kerak dan karosi nanti saya ajarin bagaimana aplikasinya. Ya, ini alat dosing pumpnya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat merek apa aja nggak ada masalah. Yang penting di sini adalah bagaimana dia berfungsi untuk mentransfer chemical ke headernya sistem air cooling tower. Ya, jadi dengan alat ini kita bisa bekerja mentransfer chemical yang kita buat di satu wadah, ya, atau tangki, terserah mau berapa banyaknya untuk kapasitas tangkinya, terserah, nanti tinggal ngitung saja kita nanti. Jadi ini alat chemicalnya, ya teman-teman, ada dua tadi saya sudah jelasin. Merek alat chemical sama saja, ya, hanya mempunyai ada sisi negatif dan positif semua produk chemical. Ya, kalau kita lihat di sini kita pakai produk ini, ya, ini berbahaya buat tangan. Ada juga produk yang nggak berbahaya buat tangan, nggak terlalu sensitif. Ya, ada yang sangat sensitif, ya, ada yang tidak terlalu sensitif. Tapi tetap menggunakan sarung tangan, ya, karet, ya, supaya terhindar dari kontaminasi alat chemical ini saat menggunakannya. Ya, jadi di dalam kapasitasnya kita anggaplah jerigen untuk chemical ini yaitu 30 liter, ya. Nah, konsep di chemical kemarin yang sudah kita hitung kemarin itu untuk karosi itu 3,8 liter per hari dalam waktu jamnya misalnya 12 jam. Ya, itu kapasitasnya chemicalnya. Untuk lumut 3 liter per hari untuk yang sudah kita hitung untuk 12 jam. Ya, kalau mau tanya hitungan ya tonton video sebelumnya. Ya. Jadi ini alat chemical tadi yang sudah saya jelasin, satu untuk menghambat pertumbuhan lumut, satu lagi untuk kerak dan karosi. Nah, sekarang para engineering untuk menentukan bagaimana aplikasi chemicalnya, kita harus tahu bagaimana cara mengaplikasikan untuk dosis chemicalnya, kita suntik, kita injek ke sistem air header. Ya, begini perhitungannya. Nah, lihat teman-teman. Ya, ini standarnya, ya. Jadi aplikasi chemicalnya kalau kita lihat di sini, ya, dengan tujuan 3,5 liter, 3,5 liter per hari. Ya, pertama kita pastikan dulu tangki drum kapasitas 200 liternya dalam keadaan bersih. Tuangkan 24,5 liter, pemakaian selama 1 minggu, berarti 7 hari. Berarti tinggal kali 7 kali 3 kali 3,5, ya, dapatnya 24,5 liter selama 1 minggu, ya. Nah, tuangkan air untuk air makeup, ya, untuk dicampur dengan chemical tadi yang 24,5 liter tadi, secukupnya sampai dia berisi 200 liter pada tangki tadi. Kemudian kita akan persiapkan perhitungannya adalah dengan flow rate dosing pump yang 3,8 liter per jam. Ini ya flow rate-nya, ya, dosing pump 3,8 liter per jam
Untuk chemical, maka untuk menghabiskan 200 liter untuk pemakaian 7 hari dalam waktu operasional ya 12 jam, maka hitungannya adalah 200 liter dibagi 7 hari kali 12 jam. Nah, dapat dia nanti sekitar, perhitungan kita adalah 2,38 liter per jam. Ya, itu dapatnya kita untuk perhitungan flow chemicalnya. Nah, settingan kita untuk dosing pump ya itu 2,38 tadi, 38 liter per jam tadi ya. Kita lihat settingannya yaitu per flow rate-nya tadi ya, flow rate-nya tadi yang 3,8, maka hasilnya menjadi 60% sekian ya. Demikian penjelasan kita untuk mengenai standar operasional aplikasi chemical. Nanti kita lihat langsung bagaimana bentuk pengaplikasiannya, yaitu melalui jerigen yang 200 liter per jerigen 200 liter untuk per 1 minggu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk lumut ya, untuk chemical lumut itu tinggal kita berikan aja 3 liter per hari. Kita tuang aja ke basin bawah dan basin atas. Udah, itu aja. Ya, dengan TDS ya, TDS itu ya mencapai maksimum 1000 ppm target kita ya. Harga nilai TDS ya, air cooling tower ya, mencapai nilai 1000 ppm ya. Itu kalau untuk mencegah pertumbuhan lumut gampang. Untuk sistem aplikasi chemicalnya tinggal tuang aja ke basin bawah dan basin atas dengan 3 liter per hari itu misalnya 12 jam ya, lakukan itu ya, tiap hari dituangkan. Tapi yang saya konsenkan tadi adalah, bahasa saya adalah untuk kerak dan korosi. Sistem chemicalnya bagaimana dosing pump itu menyemprot setiap waktu dengan settingan kita 60 berapa persen gitu ya. Jadi teman-teman dapat melakukan untuk chemical aplikasi seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana konsepnya kerja chemical dosing pumpnya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini jerigen untuk tong ataupun kita bilang yang 200 liter tadi ya. Di atasnya ada alat kita, alat dosing pump ya. Ini cooling tower yang kita kasih chemical aplikasinya. Dengan catatan saya sudah ajari bagaimana cara merawat cooling tower. Jangan asal beri chemical, kamu harus ngerti bagaimana standar by stepnya ya. Harus kamu cleaning ini cooling towernya, baik filternya, basinnya, semua di cleaning, disedot semua pasir-pasir kotoran sampai dia bersih, baru masuk sistem chemical, aplikasi chemical. Begitu teman-teman ya. Nah, ini sekarang chemical kita ini adalah berkapasitas 100 ml per menit ya, dengan nanti hitungan flow rate-nya ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi sudah saya jelasin di mana rotarinya ataupun polaritasnya untuk memutar ke 65% ya, untuk putaran itu supaya nanti dia menghabiskan sebanyak 65%. Konsepnya untuk bisa menghabiskan 200 liter ya, 200 liter itu per selama 1 minggu. Jadi sudah kita buat tadi hitungannya ya. Kita sudah bisa menentukan untuk tahap selanjutnya bagaimana chemical untuk 2 chemical tadi kita aplikasikan kepada sistem cooling tower. Demikian teman-teman penjelasan saya untuk sistem aplikasi chemical di sistem cooling tower. Yang penting jangan sampai teman-teman tidak mengerti ya bagaimana cara aplikasi chemicalnya dengan menggunakan dosing pump. Ada settingannya berapa persen dia untuk menghabiskan berapa di dalam tangki ini 200 liter, supaya dalam tangki ini sudah tercampur tadi chemicalnya yang 24,8 liter tadi bergabung dengan air untuk flow rate-nya make up-nya ya. Jadi nanti disemprot kayak ini, untuk disinilah untuk membantu korosi dan kerak itu tidak terjadi teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya untuk sistem aplikasi chemical cooling tower atau air cooling tower. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih detail, saya akan ajari secara perlahan konsepnya, step by step. Yang penting mengerti bagaimana cara kerjanya.
Sukses buat kita semua. Salam engineering by PT Mino Karya Sejati.